Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusi Bayani Mulki dari SDN Pasir Pari. Pada kali ini saya akan mempresentasikan buku yang saya baca di bulan ini yang berjudul Rahasia Mencapai Hidup Bahagia yang ditulis oleh Bisri M. Jailani. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini adalah buku yang saya beli di tahun 2009 dengan harga yang sangat murah, tetapi isinya benar-benar luar biasa tidak murahan. Karena apa? Di sini saya jadi tahu bagaimana sih menyikapi problematika kehidupan zaman modern sekarang ini supaya hidup kita itu bahagia. Nah, isinya salah satu atau beberapa dari buku yang ada di sini, apa sih rahasia mencapai hidup bahagia itu? Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita benar-benar hindari atau mungkin kita hilangkan supaya kita memang bahagia, yaitu penyakit rohani. Nah, penyakit rohani itu seperti apa? Yang pertama, setelah saya baca, jadi ada semacam penyakit rohani. Yang pertama adalah mengagumi diri sendiri atas kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Nah, itu adalah salah satu penyakit rohani yang dapat menghilangkan rasa bahagia atau rasa bahagia yang sesungguhnya. Nah, itu bisa terhalangi karena adanya penyakit membanggakan diri sendiri atau melebih-lebihkan diri sendiri ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah ujub ya. Nah, kemudian juga ada penyakit yang bernama atau penyakit rohani yang dinamakan dengan sombong dan membanggakan diri. Nah, ini juga hampir sama dengan yang tadi saya katakan, kagum atau merasa diri kita itu paling bagus. Nah, itu juga. Kemudian juga ada penyakit rohani yang dapat menghalangi hidup bahagia itu adalah rasa dengki dan iri hati. Dengki itu apa? Nah, dengki itu adalah salah satu penyakit rohani yang apabila melihat keberuntungan orang lain itu kita marah. Nah, itu adalah namanya dengki. Jadi kita tidak suka jika orang lain beruntung. Nah, akhir-akhirnya mungkin kalau orang yang mempunyai penyakit seperti ini, akhir-akhirnya dia itu akan memfitnah dan juga mungkin akan mengadu domba lain dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penyakit rohani yang dinamakan rasa benci dan dendam kesumat. Jadi tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba bencinya benci, sangat benci, dan juga mempunyai dendam yang berlebihan. Ini juga dapat menghalangi hidup yang bahagia itu ya. Kemudian juga ada sifat kikir ya. Kikir itu berarti kita benar-benar tidak mau berbagi dengan orang lain, atau adapun ketika kita berbagi dengan orang lain mungkin di ujung-ujungnya kita itu ingin riya. Nah, itu juga tidak boleh ya kalau kita ingin mencapai hidup yang bahagia. Kemudian juga tadi sama halnya dengan dengki, gemar memfitnah. Jadi ini merupakan penyakit rohani yang benar-benar harus kita hindari karena nantinya akan menjadi penghalang ma'rifatullah ya. Kemudian juga menggunjing atau gibah. Nah, gibah itu juga merupakan penyakit rohani yang dapat menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Dan apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai hidup bahagia dan selain menghindari hal-hal yang tadi saya sebutkan, penyakit-penyakit rohani yang menjadi penghalang tadi. Nah, alangkah baiknya kita supaya bisa mencapai kebahagiaan yang diridhoi oleh Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, kita harus membiasakan diri menghias diri kita itu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian juga kita harus menjaga diri kita dengan qanaah ya. Jadi qanaah itu adalah merasa cukup. Jadi ketika kita merasa cukup apa yang kita miliki dengan diri kita, dengan segala rezeki yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa qanaah atau merasa cukup, kita tidak akan iri atau kita juga tidak akan merasa sombong dan lain sebagainya ya.
Kemudian juga kita harus menanamkan juga ikhlas beramal. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus kita dasari dengan rasa ikhlas. Kemudian juga kita harus selalu mengembangkan diri kita itu mempunyai sikap rela dan lapang dada. Jadi kita itu harus selalu berlapang dada. Jadi jangan sekali-kali mengotori hati kita dengan penyakit-penyakit rohani yang dapat menjadikan penghalang tadi. Kemudian juga kita harus membiasakan diri untuk selalu bersyukur kepada Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian juga yang paling utama kita itu harus selalu sabar dan tawakal. Nah, itulah itulah isi dari buku yang saya baca kali ini. Adapun hikmahnya, setelah saya membaca buku ini, saya menjadi lebih mentafakuri diri saya sendiri, apa yang baik yang ada di dalam diri saya yang harus saya pertahankan atau harus saya tingkatkan lagi supaya lebih dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencapai kebahagiaan yang memang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun hikmahnya jadi menyadari apa sih kekurangan yang ada di dalam diri saya, yang memang kekurangan itu tidak boleh menjadi penyakit-penyakit rohani yang mungkin nanti bisa menghalangi jalannya mencapai kebahagiaan itu. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.